Bismillahirrahmanirrahim. Forum Ulama dan Tokoh Sumatera Selatan bela Rempang. Pernyataan sikap. Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau bergejolak sejak 7 September 2023 akibat bentrokan yang terjadi antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam. Warga menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca Cina Xinyi Glass Holding. Pemerintah pun mengklaim mayoritas warga tidak punya sertifikat atau surat bukti yang nunjuk ke penguasaan lahan di Pulau Rempang. Tragedi berdarah di Mesuji, Sape dan Bima merupakan fenomena gunung es di bidang pertanahan. Atas tragedi Rempang, kami ulama dan tokoh Sumatera Selatan nyato ke sikap sebagai berikut. 1. Pemerintah yang dipilih melalui pemilu demokrasi telah gagal melindungi bangsa, baik rakyat maupun sumber daya alamnya. Pemerintah telah mengkhianati rakyat, bahkan melakukan teror dan pembohongan publik kepada rakyat demi kehendak dan kepentingan oligarki. 2. Demokrasi adalah sistem kufur. Umat Islam haram menerapkan dan mendakwahkannya. Demokrasi terbukti menzalimi dan nyengsara ke rakyat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. 3. Investasi dan undang-undang yang menaunginya adalah alat penjajahan oligarki untuk menguasai negeri muslim secara syar'i haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai atau mengalahkan orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa 141. 4. Wajib bagi rakyat, umat Islam, ulama dan seluruh elemen masyarakat ngelakukan perbaikan bangsa ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan inqilabi atau mendasar dan menyeluruh dari sistem jahiliyah dan batil, sistem kapitalisme, sosialisme, komunisme menuju sistem yang hak dan syar'i, yakni syariah Islam kafah dalam naungan Khilafah Rasyidah. 5. Panji-panji demokrasi adalah kepalsuan. Umat dilarang terperosok ke lubang yang sama. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, seorang mukmin tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis Sahih Muslim nomor 5317. 6. Umat Islam wajib berjuang menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini dan hegemoni penjajahan baik oleh sosialisme, komunisme maupun kapitalisme dengan syariah dan khilafah rasyidah. 7. Kami bertanya kepada penguasa, ngapunian setiap ada sengketa antara rakyat dengan perusahaan, justru yang turun membela perusahaan adalah aparat dan TNI Polri, sehingga rakyat menjadi korban penindasan. Terakhir, kami ingatkan kepada para pemimpin negeri ini. 1. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pemimpin terburuk sebagaimana sabdanya, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka pun membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim. 2. Ingatlah doa Rasulullah SAW yang sering beliau panjatkan adalah, ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.
Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 3. Wajib bagi pemimpin memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Anfal ayat 24. Artinya wajib bagi pemimpin nerap ke syariat Islam dalam naungan khilafah Rasyidah. 4. Sebenarnya yang menolak syariah Islam dan khilafah adalah antek-antek penjajah, baik antek sosialisme, komunisme maupun antek kapitalisme demokrasi. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran surat Ali Imran 173. Palembang, 25 September 2023. Forum Ulama dan Tokoh Sumatera Selatan. Takbir. Bela Rembang. Takbir. Allahu Akbar.